Salam Nusantara. Kembali lagi berjumpa di acara Zoom Zona Orang-Orang Muda bersama saya Jason Axelino, dan kita masih membahas hal yang berkaitan dengan Latsitarda, yakni kehidupan di balik layar di Akademi Polisi, Militer maupun IPDN, teman-teman. Dan saat ini saya sudah kehadiran Gede, dan Gede merupakan taruna dari Akademi Angkatan Udara. Nah, mungkin Gede bisa diceritakan nih, apa yang membuat kamu ingin bergabung ke Akademi Angkatan Udara? Sebelumnya, untuk yang pertama, saya emang hidup di kehidupan dari militer, yaitu Angkatan Udara sendiri. Bapak saya adalah seorang Angkatan Udara. Yang kedua, saya sejak kecil sangat tertarik dengan yang namanya dunia kedirgantaraan. Dunia kedirgantaraan. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk masuk ke dalam Akademi Angkatan Udara, karena ini saya cita-cita dari awal adalah menjadi seorang penerbang. Cita-cita dari awal menjadi seorang penerbang. May I know what inspired you at the first time gitu? Kenapa kok amazed atau tertarik sekali dengan dunia kedirgantaraan? Untuk yang menjadi inspirasi saya, yang pertama adalah ayah saya. Beliau begitu sangat menyukai dengan bidang kerjanya sebagai Angkatan Udara. Oh, kalau begitu ayah dari kamu berarti penerbang? Bukan, ayah saya adalah korpsnya administrasi, tapi karena ayah saya bukan penerbang, makanya saya ingin menjadi seorang penerbang. Saya ingin menjadi lebih dari ayah saya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin bisa kamu sharingkan nih, atau diceritakan sedikit ke teman-teman Sobat Zoom yang sedang menyaksikan saat ini. Seperti apa mekanisme ketika masuk ke Akademi Angkatan Udara? Jadi untuk mekanisme untuk pendaftaran sendiri, pertama kita dimulai dengan pendaftaran di daerah, yaitu di lanut masing-masing. Kemudian setelah melewati beberapa tahap pendaftaran, kami melanjutkan untuk masuk di tes pusat. Tes pusat itu di Jogja, di Akademi Angkatan Udara itu sendiri. Di Bandara Adi Sucipto? Ya, di Komplek Adi Sucipto. Kemudian setelah itu baru kita diterima di Akademi Angkatan Udara. Diterima di Akademi Angkatan Udara. Nah, mungkin nih Sobat Zoom juga penasaran gitu. Karena pasti di Akademi Angkatan Udara atau AAU itu ada kelas setiap hari gitu. Nah, apa saja yang dipelajari? Apalagi dengan cita-citamu sebagai seorang penerbang gitu. Apa saja yang dipelajari di kelas setiap hari? Baik, jadi untuk di Akademi Angkatan Udara sendiri, kami dibagi menjadi 3 prodi. Yaitu yang pertama adalah prodi aeronautika, yang kedua prodi elektronika, dan yang ketiga prodi teknik manajemen industri. Itu kami melaksanakan perkuliahan dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 3. Kemudian pada akhir tingkat 3 kami seluruhnya melaksanakan tes sekolah penerbang. Setelah melaksanakan tes sekolah penerbang, baru kami dijuruskan untuk korps-korps yang ada di Angkatan Udara, yaitu penerbang, navigator, teknik, elektronika, paskas, polisi militer, dan dinas khusus. Oke, jadi ternyata ada banyak sekali ya resimen-resimen yang ada di Akademi Angkatan Udara. Nah, mungkin kamu bisa ceritakan lebih jauh gitu soal tadi ada tes sebagai penerbang. Itu waktu itu apa yang dites? Apakah diberikan pesawat terus disuruh terbangin gitu atau seperti apa? Baik, untuk tes menjadi sekolah penerbang sendiri, yang pertama kami melaksanakan tes kesehatan, kemudian tes psikologi dan tes kesehatan jiwa. Setelah itu didapat sekitar 50 orang yang akan melanjutkan menuju tes tahap kedua, yaitu tes aptitude test atau tes bakat terbang. Yaitu kami benar-benar diajak terbang dengan pesawat yang akan kami gunakan, yaitu pesawat Group G120 TPA buatan Jerman. Di situ kami dites bagaimana kami menghandle penerbangan, dites apakah kami takut ketinggian, dan dites apakah kami kuat dengan manuver-manuver yang diberikan, G-force dan sebagainya. Oke, nah berarti ini karena kamu sebagai salah seorang yang lolos ya tes penerbangan dan saat ini sedang menjadi penerbang. Nah, ketika menjadi penerbang pertama kali, apa yang pengalaman yang paling kamu ingat saat itu? Mungkin dari proses tesnya atau pengalaman ketika terbang pertama kali, mungkin bisa kamu jelaskan lebih jauh. Pengalaman yang paling berkesan menurut saya ketika saya melaksanakan terbang adalah ketika pertama kali saya bisa membawa pesawat saya sendiri, yaitu pada saat melaksanakan solo flight. Untuk pertama kalinya. May I know itu kapan? Untuk solo flight kemarin dilaksanakan pada bulan Desember tahun lalu. Desember 2021 berarti. Oke. Itu lalu perasaannya sangat bangga, yang dulu hanya bisa duduk, kami
mengikuti naik pesawat, kemudian turun, sampai sekarang kami percaya diri kami bisa bawa sendiri, kami bisa terbang dengan sempurna dan landing dengan selamat. Terbang dengan sempurna dan landing dengan selamat. Lalu, manuver-manuver apa saja nih yang diajarkan sebagai seorang penerbang? Sepertinya seru gitu ya kalau kita melihat misalnya ada mekanisme dogfight gitu misalnya untuk pesawat-pesawat tempur gitu. Nah, kalau kamu sendiri ya pelatihan yang sudah kamu lalui seperti apa? Untuk manuver-manuver sendiri kami ada banyak itu, tapi kami manuver dasar seperti yang pertama ada loop, itu masuk di aerobatik, loop. Kemudian ada candles, lazy eight, dan lain sebagainya. Itu berguna untuk bagaimana kami menghandle pesawat ketika dalam posisi yang sudah ditentukan, sehingga ketika kami melaksanakan penerbangan terjadi hal yang tidak diinginkan, kami sudah tahu bagaimana cari cover-nya. Emergency mechanism-nya juga dipelajari seperti itu ya. Mungkin karena ini masih dasar juga, jadi belum ada manuver yang kompleks, tapi saya yakin nanti pasti ke depannya bakal ada semakin banyak manuver yang diajarkan untuk mempertahankan ruang udara kita. Luar biasa sekali cerita kamu, luar biasa inspiratif. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat dari Sobat Zoom yang menonton acara Zoom hari ini, teman-teman. Dan dari sini kita belajar, meskipun pendidikannya keras, meskipun pendidikannya tegas sebagai seorang taruna angkatan udara, tetapi itu Gede sudah kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dengan sepenuh hati demi melindungi negara tercinta Indonesia. Luar biasa Gede, terima kasih. Terima kasih. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan cerita lanjutan dari para taruna di Akademi Kepolisian. Maka jangan kemana-mana, tetap di Zoom, Zona Orang Muda. Kembali lagi di acara Zoom, Zona Orang Muda. Dan saat ini begitu spesial karena masih berkaitan dengan Latsitar dan Nusantara, kita kehadiran taruna dari Akademi Kepolisian. Ada Adira di sini. Apa kabar Adira? Baik, Mas Jason. Ya, dan ada Ilham di sini sebagai Praja IPDN. Apa kabar, Ilham? Luar biasa. Iya, nah mungkin aku ke Mas Adira dulu gitu ya. Nah, Mas Adira, jalur untuk mengabdi di negara kita ada begitu banyak. Kenapa secara spesifik memutuskan untuk mengabdi melalui kepolisian? Terima kasih Mas Jason atas pertanyaan yang diberikan. Kebetulan alasan utama saya menjadi pelangi tertarik menjadi anggota Polri adalah yang pertama, saya melihat bahwasanya pekerjaan profesi polisi itu adalah suatu profesi yang mulia. Di mana memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau menjaga Kamtibmas. Dari alasan utama tersebut, saya juga tertarik. Selain saya melihat bahwa pekerjaan polisi adalah merupakan profesi yang mulia, saya juga tertarik dan saya suka dengan pekerjaan. Bagaimana kita bisa dekat dengan masyarakat, bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk menjaga keamanan, untuk menegakkan hukum yang ada. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan bagaimana dukungan dari orang tua nih ketika kamu ingin mengabdi melalui jalur kepolisian? Tentunya kedua orang tua tentunya mendukung penuh apa yang menjadi keputusan saya untuk mengabdi dan memilih jalur polisi sebagai tujuan untuk profesi atau cita-cita saya. Dan kebetulan background dari keluarga, ayah dan ibu juga merupakan seorang anggota polisi. Jadi ini memang ayah dan ibu? Iya, kebetulan ayah dan ibu juga. Dua-duanya kebetulan anggota polisi dan beliau memberikan banyak suri tauladan yang baik, memberikan petua dan juga interaksi sehari-hari yang memang juga menjadikan suatu motivasi bagi saya untuk bisa seperti beliau. Ini sudah menjadi identitas keluarga begitu ya? Iya. Oke, nah mungkin nih ini karena Sobat Zoom juga yang menonton kan berasal dari kalangan umum begitu. Ini tanggapan dari masyarakat umum biasanya melihat pendidikan akademi itu, wah ini keras nih, penuh dengan kekerasan. Nah,
apakah itu benar atau tidak? Mungkin bisa kamu jelaskan kondisi realnya di asrama seperti apa? Baik Mas Jason, terus terang bahwasanya untuk melakukan suatu pembinaan, untuk melakukan suatu mendidik, khususnya kehidupan senior junior yang berada di akademi, itu kan caranya ada banyak. Memang kalau mungkin tanggapan masyarakat di luar, pendidikan akademi itu keras, namun bisa kami katakan bahwasanya kekerasan bukan cara kami. Oke. Jadi ada banyak cara untuk membina, untuk mendidik junior tanpa dengan melakukan kekerasan. Karena memang tidak ada alasan pembenar untuk melakukan kekerasan khususnya pada kehidupan senior junior. Jadi bisa dikatakan tidak ada, kalau untuk kekerasan tidak ada di kehidupan akademi sekarang. Dan kamu sudah merasakan sendiri ya, karena di asrama pun antara angkatan itu harus berinteraksi setiap hari, tidak terpisah satu sama lain, harus terintegrasi. Baik, terima kasih Hadira sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya gitu ya, untuk membantu masyarakat memahami sebenarnya seperti apa kehidupan di asrama. Sekarang saya ingin beralih ke Ilham selaku praja dari IPDN. Pertanyaan saya sama seperti ke Hadira tadi, kenapa kamu memilih untuk mengabdi ke negara melalui jalur pengabdian ini? Terima kasih Mas Jason. Terkait dengan, sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan terkait pertanyaan tersebut lebih ke kenapa saya bisa terpikirkan harus masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Karena seperti yang sudah disampaikan sama Mas Jason tadi, jalur pengabdian itu ada macam-macam. Betul. Tidak hanya melalui IPDN maupun kepolisian. Nah, kebetulan ayah saya itu selalu mengajarkan saya bahwa kita harus mencari teman sebanyak-banyaknya. 1000 teman itu sedikit, dan 1 musuh itu terlalu banyak. Ya. Nah, kemudian di Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu seperti Indonesia Mini, karena di IPDN itu dari Sabang sampai Merauke 34 provinsi itu terdapat perwakilannya. Seluruh Indonesia berarti. Untuk angkatan saya itu cukup banyak, ada 1993. Mungkin dari rekan-rekan Taruna Akademi Kepolisian itu sekitar 200-an. Nah, di situ itu hanya 1 letting. Nah, alasan saya mengapa saya ingin berada di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, salah satu alasannya adalah karena saya ingin menambah teman lebih banyak. Di IPDN itu bisa memfasilitasi saya menambah relasi, itu yang pertama. Kemudian kebetulan saya ini memiliki minat terkait dengan politik, pemerintahan, birokrasi di Indonesia. Nah, oleh karena itu juga itu menambah alasan saya mengapa saya ingin bergabung dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri, karena saya ingin berkarir dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat itu melalui jalur birokrasi di Indonesia. Jalur yang sangat kamu sukai. Ya, kebetulan minat saya tertarik terhadap dengan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan. Lalu saya ingin tanya sekarang, mimpi kamu untuk sistem pemerintahan Indonesia ke depannya seperti apa? Mimpi saya untuk sistem pemerintahan di Indonesia saat ini adalah salah satunya tercipta sistem pemerintahan yang memang benar-benar adil. Adil karena berawal dari keadilan, baik itu dari pegawai yang melaksanakan tugas di sistem pemerintahan, itu bisa menghasilkan output untuk kesejahteraan masyarakat. Karena seluruh program yang dimiliki oleh Indonesia, tujuan negara itu hanya bisa terlaksana apabila sebuah sistem di dalam pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik tentunya. Keberhasilan sistemik berarti keberhasilan sistemik, dan itu saling berkaitan, bukan hanya dalam sistem pemerintahan, itu nanti juga berkaitan dengan instansi-instansi yang lain, karena di Indonesia ini kan ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, dalam sistem tersebut salah satunya sebagai penggeraknya juga itu adalah bagian dari sistem pemerintahan di eksekutifnya, dan itu di birokrasi Indonesia, IPDN menciptakan kader-kader aparatur sipil negara, sipil negara yang akan menjalankan sebuah pemerintahan tersebut, seperti itu, Mas. Baik, luar biasa sekali sharing dari Ilham maupun Hadira. Tadi kita jadi lebih terbuka mengenai jalan pemikiran mereka. Kenapa mereka memilih untuk mengabdi pada negara melalui jalur ini. Setelah ini kita masih punya narasumber yang gak kalah menarik yang berkaitan dengan militer. Maka jangan kemana-mana, tetap di Zoom, Zona Orang-Orang Muda.
Halo Sobat Zoom, saat ini mungkin kalian melihat di belakang saya ini backgroundnya laut, maka kayaknya udah bisa nebak ya. Udah ada hint ya, narasumbernya seperti apa gitu, berasal dari mana. Let's welcome, ada Rahel dari Akademi Angkatan Laut ya. Iya. Ini dia nih, calon Sri Kandi, pelindung maritim Nusantara. Bagaimana kabarmu Rahel? Baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Tadi sebelumnya kita sempat berbincang sedikit dan kamu bercerita ya, Iya. orang tuamu tuh bukan berasal dari kalangan militer. Laut. Nah, lalu kenapa kok mau memutuskan menjadi taruni dari Akademi Angkatan Laut? Silakan. Kenapa saya mau jadi taruni? Karena menjadi bagian dari abdi negara sendiri. Dalam hal ini TNI Angkatan Laut merupakan cita-cita saya dari dulu. Menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut juga merupakan suatu kebanggaan serta kehormatan bagi saya, keluarga saya. Dan saya ingin membuktikan kepada orang sekitar bahwa orang yang bukan dari titelnya mungkin tentara, mungkin apapun itu yang mungkin wirausaha tinggi. Jadi saya bisa membuktikan kalau saya bisa Untuk bergabung ya? Bisa bergabung. Dan tentunya siap menerima tanggung jawab yang besar. Bisa. Nah, ini karena teman-teman nih udah perempuan ya, para perempuan. Mungkin saya pengen tanya nih, perspektif seorang perempuan. Apakah kalian sebagai perempuan merasa ada tantangan lebih untuk bergabung di akademi, atau kalian merasa ya sama aja dengan teman-teman yang laki-laki yang lain? Mungkin bagaimana menurut kamu? Tantangan pastinya merasa tertantang ya. Karena saya medan juangnya juga di laut. Yang mayoritasnya itu para pria. Kita sebagai kaum minoritas tentunya harus membuktikan diri bahwa seorang wanita pun bisa bekerja di kapal. Seperti melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh pria. Contohnya mungkin melaut, meninggalkan keluarga berbulan-bulan, seperti ngetok kapal, ngecat kapal. Oh, itu kamu lakukan juga Iya. semuanya. Nah, ini dibilangnya meninggalkan keluarga berbulan-bulan. Bagaimana nih ketika kamu melaut untuk pertama kali? Bagaimana respons dari orang tua kamu? Mereka sedihkah atau ada tantangan tersendiri atau seperti apa? Kalau untuk orang tua sih di hadapan kami sendiri nggak mungkin sedih dong. Pasti memberikan support, semangat. Ya saya merasa disemangatin oleh kedua orang tua. Kalau emang itu cita-citamu ya kamu harus maju, kamu harus laksanain semaksimal mungkin, melakukan yang terbaik. Maju tak gentar, mengejar cita-cita. Nah, tadi sudah dijelaskan nih sedikit nih soal kegiatan di laut, tapi biasanya ketika melaut, tanggung jawab kamu seperti apa ketika melaut? Kalau saya cewek mungkin ya, memiliki 3 bidang tugas dari 5 bidang yang sudah ada untuk akademi sendiri. Kalau saya sendiri bidangnya supply. Jadi kita itu bagian perbekalan, mungkin perbekalan suku cadang sebelum melaksanakan pelayaran, logistik di kapal, mungkin barang-barang basah, bahan-bahan kering untuk kebutuhan makan selama pelayaran, mungkin bahan bakarnya yang harus dipenuhi. Jadi Resource management berarti ya, kurang lebih ya tanggung jawabnya kamu ya di Akademi Angkatan Laut. Nah, teman-teman ini tadi sempat lupa diperkenalkan gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini ada Nilam yang mewakili taruni dari Akademi Militer atau Akademi Angkatan Darat sebenarnya ya kalau Akmil ya. Nah, mungkin kalau Nilam bisa di-share nih ke Sobat Zoom yang sedang menonton. Kenapa kok memilih Angkatan Darat? Padahal kan ada Angkatan Laut, Angkatan Udara, kenapa spesifik memilih Angkatan Darat? Sebelum kenapa milih matranya, awalnya itu kenapa mau jadi tentara dulu ya? Karena memang background keluarga saya itu dari keluarga tentara. Ayah saya seorang angkatan udara, kakak saya juga angkatan udara. Jadi dari kecil pun perspektif yang saya lihat itu ya seorang tentara, apalagi saya juga tinggal di lingkungan tentara. Terus kenapa saya memilih angkatan darat? Itu karena kebetulan saya kan seorang paskibraka nasional 2016. Ya. Dan kami diberi kesempatan untuk masuk ke Akademi Militer langsung ke pusatnya. Jadi kita langsung seleksi pusat. Sebenarnya itu juga faktor utama karena emang ada undangan itu, jadinya
saya juga nggak boleh nyanyain kesempatan. Why not gitu ya, Ya. sudah ada opportunity-nya, why not untuk dikejar. Nah, mungkin tadi saya juga bertanya pertanyaan yang mirip gitu ke Rahil sebelumnya. Kalau menurut kamu nih, sebagai seorang perempuan, apakah perlu membuktikan diri lebih agar dipandang setara di lingkungan akademi militer? Bagaimana perspektif kamu? Kalau menurut saya, membuktikan diri itu penting, tapi tanpa kita membuktikan diri kita aja, sebenarnya rekan-rekan kita yang taruna-taruna itu juga memandang kita tuh lebih karena kita seorang wanita dan kegiatan kita tuh disamakan sama mereka, kegiatan sehari-harinya sama. Oh, jadi sama semua berarti? Semuanya Termasuk sama. kegiatan fisik? Kegiatan fisiknya pun sama. Sama? Sama. Oke. Jadi walaupun kita nggak segitunya menaikkan diri kita di depan mereka, mereka juga kayak sudah paham, wah mereka nih wanita, tapi mereka juga bisa mengimbangi kegiatan kita. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita juga membuktikan diri bahwa kita bisa. Bahkan ada kami dan rekan-rekan kami yang bisa setara dengan beberapa rekan taruna. Baik, dan kemudian bagaimana nih respons dari orang tua kamu? Sudah purna paskibraka gitu, kemudian dapat kesempatan eksklusif lah istilahnya gitu ya, untuk bergabung di Akmil. Ketika kamu masuk ke sana, bagaimana perkataan orang tua kamu saat itu? Orang tua benar-benar bilang kalau mereka bangga, dan akhirnya kata-kata itu terucap dan yang saya idam-idamkan selama ini. Oh, ternyata mengidamkan pujian dari orang tua gitu. Karena kan maksudnya saya kan anak terakhir, dan namanya orang tua pasti juga mau semua anaknya sukses. Apalagi saya anak terakhir, dan ternyata saya juga bisa membuktikan kalau misalnya saya juga, walaupun saya anak terakhir sering dimanja segala macam, saya juga bisa buktiin kalau ya saya bisa masuk ke akademi militer yang pendidikannya lumayan keras, yang bisa dibilang keras, karena saya menjadi seorang tentara itu. Jadi orang tua saya bangga, apalagi orang tua saya juga pernah bilang terima kasih, maksudnya kamu bisa buktiin ke orang tua kamu bisa masuk ke akademi militer. Luar biasa sekali, jadi bukan hanya membanggakan diri sendiri, bukan hanya mengemban tanggung jawab dari negara, tetapi juga membanggakan orang tua di sini ya. Baik Sobat Zoom, luar biasa sekali episode kita kali ini, begitu lengkap semuanya. Sekolah kedinasan yang penting sudah kita bahas, mulai dari Akademi Kepolisian, kemudian Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Milam ya, Akademi Militer yaitu Angkatan Darat, serta tadi sudah ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ikuti terus Zoom untuk saksikan keseruan yang tentunya mendidik di episode berikutnya. Saya Jason Akselino, pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Maka tetap saksikan Zoom, Zona Orang-Orang Muda, eksklusif di TVRI Nusa Tenggara Barat.